بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu sa'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia masuk surga? Bahwa dia akan Allah berikan kepadanya surga? Sementara Allah belum datangkan permisalan sebagaimana hal itu juga dipikul oleh orang-orang terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala belum menimpakan sesuatu sebagaimana hal itu Allah timpakan kepada orang-orang terdahulu. Jadi ada orang yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia ujian, berikan dia musibah, sebagaimana orang-orang terdahulu yang Allah berikan kemuliaan, yang dia juga diberikan musibah, diberikan ujian. Apa yang disebutkan oleh Allah? Matsatuhumul ba'sa. Dia diuji, ditimpa dengan malapetaka, wad-dharra, dengan kesengsaraan, wazulzilu, dengan goncangan, hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, yang dimaksud dengan maksahumul ba'sa wad-dharra, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesulitan, memberikan penderitaan, kesengsaraan, kepedihan, musibah. Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan itu kepada manusia agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa-siapa yang pantas diberikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bagaimana tingkat kesabaran seorang hamba ketika Allah uji dengan musibah. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 186, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, bahwa Allah mengatakan sungguh kamu akan diuji dengan harta dan dirimu. Ulama berkata bahwa ada di antara manusia diuji dengan dirinya sendiri. Ujian diri ya, bisa berupa sakit, bisa berupa tidak mampunya mengendalikan diri. Diri ini sebagai sumber masalah dalam hidupnya, dan juga akan diuji dengan keluarganya, kata ulama, akan diuji dengan orang-orang terdekat, akan diuji dengan hartanya, kekayaan yang dia miliki, dia akan diuji dengan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil amril mu'min, menakjubkan kehidupan seorang mukmin, seorang yang beriman. Inna amruhu kulluhu khair, segala urusannya selalu dalam kebaikan. Walaysa, dan itu tidaklah dzaka li ahadin illa lil mu'min, itu tidak akan diperoleh kecuali dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In asabathum sarra syakara fakana khairan lah, apabila dia diberikan kebaikan
dia bersyukur, maka itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathum darra, apabila ditimpakan kepadanya kepedihan, kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, sabar, dia bersabar, maka fakana khairan lah, itu jualah yang terbaik untuknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi kita mengetahui bahwasanya syarat seseorang di dalam ayat ini dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan ujian, cobaan, penderitaan, kesengsaraan, kepedihan. Semua itu adalah syarat, adalah ujian, adalah cobaan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ujian itu datang pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang-orang yang terdekat. Kemudian bagi mereka yang beriman, menakjubkan hidupnya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia mengambil jalan syukur. Dan ketika dia mendapatkan keburukan, dia mengambil jalan bersabar. Inilah di antara hikmah seseorang diberikan sakit, diberikan kesulitan, diberikan kesengsaraan, kepedihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, baik Anda yang sedang diuji dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang-orang terdekat, dengan harta, dengan kesengsaraan, dengan kepedihan, kesulitan hidup, maka berbahagialah, karena itu merupakan syarat seseorang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang yakin kepada Allah, dia akan mengambil jalan sabar ketika hal itu ada untuknya, dan mengambil jalan syukur ketika kebahagiaan itu datang untuknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.